berjalan, kita kemudian berhadapan dengan regulasi pemerintah. Maka salah satu yang ditempuh baik oleh CU Keluarga Kudus maupun yang tergabung dalam Puskon, baik itu Borneo, Cuina, Puskat dan lain sebagainya, dicarilah win-win solution berkaitan dengan itu. Bahkan di anggotan sendiri ada yang langsung dihapus, dibuang. Tetapi CU Keluarga Kudus mencari opsi dengan QQ tadi. Nah, kenapa kemudian kita berpikir untuk tahun ini jumlah atau calon anggota itu harus 17, itu dalam kaitan dengan regulasi, yaitu open dan close loop. Karena kalau tadi dengar juga dalam pidato dari Wakil Kepala Dinas, memang sudah ada 21 koperasi. Seandainya kita masuk dalam kategori itu, gawat, kita diawasi oleh OJK, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu konsekuensi dari pilihan kalau kita tetap mempertahankan 17 tahun. Lalu mensikapi dengan tawaran dari usulan-usulan itu, kalau kita melihat tanda sudah jam berapa? Oh, jam 3:44. Tanda-tanda. Udah habis kayaknya untuk sewa ruangan. Udah. Silakan Pak. Kalau kita melihat, kita kan by data. Jadi kalau kita melihat dalam laporan pengurus di halaman 4, itu ada anggota kita itu ada rentang usianya Bapak Ibu. Kalau kita melihat misalnya dengan jumlah anggota kita 6.374, lalu anggota kita di umur 60 sampai 75 ada 555, kita boleh menghitung kembali. Lalu di situ ada QQ juga, jangan lupa. Lalu di umur 17 sampai 60 itu masih ada sekitar 4 atau 5 ribuan anggota. Jadi harus dilihat di situ arahnya. Jadi itu harus ada kajian lagi untuk menyepakati berkaitan dengan jumlah nominal yang harus diberikan kepada anggota. Maka salah satu terobosannya kita menggandeng mitra tadi lewat asuransi, dan kita mengikuti regulasi yang dipatok oleh mitra kita. Itu saja jawaban dari pihak kami. Baik, terima kasih pengurus. Kita beri hapus dulu untuk pengurus karena sudah 2 kali lampu mati ini menunjukkan waktu kita sudah dari target waktu jam 3 sudah melewati 45 menit. Baik, ada beberapa hal yang harus kita putuskan. Yang pertama mengenai solidaritas tadi sudah dijelaskan bahwa yang masuk sebelum usia 65 itu tetap di cover, ya. Sedangkan yang masuk pada usia 65, misalnya nenek atau ibunya atau siapa, itu hanya di cover 5 juta ya. Iya. Ya, jadi itu. Nah, apakah ada perbedaan atau sama yang disampaikan oleh pengurus itu yang sudah dijelaskan dengan detail kita terima, atau kita merubah yang masuk pada saat usia 65 sampai seterusnya ya 65, 70 ya, dengan menambah iuran ya Pak. Ya, dengan menambah iuran kita terima. Jadi ada 2 opsi. Ya. Resikonya harus ditambah. Jadi yang pertama, apakah kita menerima yang sudah dipaparkan bahwa yang sudah masuk CU misalnya usia 60, sekarang dia 65, itu tetap iuran solidaritasnya mendapat 10 juta ya. Tetapi kalau yang pas masuk usia 65 itu hanya di cover dengan iuran yang 70.000 yang dengan nilai nominal solidaritasnya 5 juta. Itu ahli warisnya yang mendapat. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana? Kita pilih opsi 1 atau opsi 2? Silakan.
Karena putusan harus diambil. Opsi 3 nilainya sama aja. Oh, saya diingatkan oleh saudari sekretaris, opsi 3 itu nilainya sama saja. Maksudnya tidak menambah. Nilai yang didapat. Ya, nilai yang didapat itu sama tanpa merubah iurannya. Iya. Ya. Jadi ada 3 opsi. Di sini tuh. Ya. Opsi pertama adalah ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus. Opsi kedua disampaikan oleh pengurus bisa di-cover asalkan menambah iuran. Ya, opsi ketiga tidak menambah iuran, tetapi akan menghasilkan defisit ya untuk ya CU. Opsi ketiga tuh Pak, nominal sodukanya tuh untuk semua anggota tuh sama. Mengenai berapa iuran disepakati. Gimana? Boleh. Karena ini kan putusan kita bersama yang dilemparkan ke forum tertinggi kita, RAT. Baik, terima kasih. Yang saya tahu iuran solidaritas kita itu 100.000 per tahun. Betul kan? Iya. Nah, 100.000. Jadi kalau anggota baru tadi katanya iurannya pasti 70.000. Berarti kan masih ada song 30.000. Macam mana? Ya, silakan pengurus menjawab. Songnya 30.000 itu. Terima kasih pimpinan rapat. Jadi ini perubahan dari 100.000 menjadi 70.000. Jadi tahun 2025 diberlakukan tidak 100.000 lagi, Turun. tapi menjadi 70.000. Nah, tahun 2024 itu masih 100.000 dengan ketentuan ada Sarikes, ada Santos, kemudian ada Sombika. Nah, waktu itu seperti itu, maka jumlahnya 100.000. Sekarang kita hanya bicara tentang Sombika karena Sarikes itu pasti bukan dianggap, tapi sudah pasti masuk ke ranahnya asuransi, sehingga Sewu tidak bisa mengelola. Kemudian juga Santos itu tidak bisa masuk dalam pengelolaan sendiri. Maka itu tadi kita menurunkan dari 100.000 menjadi 70.000 dan ketentuan bahwa satu jenis saja yang tertanggung untuk kematian saja. Oke, berarti kan iurannya sama 70.000. Saya mau kasih catatan, saya sudah stok 100.000 untuk tahun ini. Oh, 30.000-nya dikembalikan. Catatan tuh, saya sudah stok 100.000. Maka tadi saya bingung kok 70.000 itu jadi persoalan. Padahal solidaritas itu 100.000 gitu kita tahunya. Nah, oleh sebab itu saya kira baiklah jangan berbeda-beda. Kalau sama-sama iurannya 70.000. Kan sama, mau saya masuk sekarang, mau saya masuk 15 tahun yang lalu, toh sama 70.000 juga kan setiap tahun kita bayar. Maka nanti pengurus mungkin meminta mandat lah kepada anggota untuk membicarakannya secara lebih detail. Barangkali tak bisa putus di ruangan ini, tapi bicarakan lebih detail. Apakah kita kembali ke 100.000 atau apakah kita ke 70.000? Karena yang Sankes itu kan ada lagi, kan gitu ya Pak. Nah dengan demikian kalau 70.000 sama-sama 70.000, kenapa kita mesti beda-beda? Nangis nanti kalau dalam kubur. Kenapa beda-beda? Maksudnya Bu bukan beda-beda, ini semua diterapkan pada semua peserta baik yang sudah masuk maupun yang akan masuk. Iya, tapi klaimnya kan beda Pak. Ada tuh. Klaimnya tadi 10 juta dengan 5 juta. Klaimnya itu loh Pak yang kami mau disamakan karena iurannya sama. Kalaupun asuransi itu nanti membatasi ada klasifikasi umur, nah itu disosialisasikan lagi kepada anggota. Begitu. Saya ini pengurus jadi saya paham. Kesulitan pengurus itu saya paham. Ya. Baik, terima kasih Bu Seli atas masukannya. Jadi sudah dikelirkan bahwa iuran itu 100.000 awalnya, lalu diturunkan menjadi 70.000 dan mohon dipertimbangkan kembali. Berarti artinya kita tidak memutuskan di sini. Kalau diputuskan di sini kan resikonya satu,
ya kan? Karena putusan ini juga berlaku nantinya. Artinya diserahkan mandatnya kembali kepada pengurus untuk membahas secara detail ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para peserta RAT yang terhormat. Setelah menyikapi program kerja tahun buku 2025, banyak masukan yang diberikan kepada pengurus dan ini menjadi PR yang besar. Tetapi tetap kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penetapan program kerja tahun buku 2025. Kalau program kerja tidak ditetapkan pada RAT ini, ya otomatis mereka tidak akan bisa bekerja. Ya, manajemen tidak akan bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka untuk itu kembali ada 4 opsi. Ya. Maka kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu penetapan program kerja tahun buku 2025. Selanjutnya saya akan bertanya kepada peserta RAT yang terhormat. Apakah program kerja tahun buku 2025 ini dapat diterima? Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, apakah program kerja tahun buku 2025 ini diterima dengan masukan? Opsi yang ketiga, apakah program kerja tahun buku 2025 ini diterima dengan masukan dan perbaikan? Dan opsi yang keempat, apakah menolak program kerja tahun buku 2025? Tiga ya? Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk keputusan yang telah diambil. Keputusannya adalah program kerja tahun buku 2025 untuk KSPCU Keluarga Kudus diterima dengan masukan dan perbaikan. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk para penanya, para peserta RAT yang terhormat, para pengurus, para pengawas, manajer dan manajemen. Semoga apa yang telah kita putuskan ini menjadi suatu berkat bagi kita. Selanjutnya kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2024 kepada saudari sekretaris Ibu Yuliana ini disilakan. Dan mohon bisa ditayangkan di layar supaya bisa dikoreksi bersama oleh peserta RAT. Mungkin ada redaksi atau kata-kata yang belum pas. Disilakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang memberikan waktunya kepada saya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pimpinan kita. Beliau sangat luar biasa ya. Walaupun kode dari ruangan ini sudah 3 kali mati lampu. Saya harapkan Bapak dan Ibu berkonsentrasi. Sudah ditayangkan? Belum? Mohon bersabar ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Nanti saya bacanya A, ternyata di sana B tulisannya. Jadi BA, AB. Sudah? Sabar ya. Kalau lagunya seperti mati lampu, ya sayang dia. Sabar Bapak Ibu, door prize masih banyak. Walaupun sudah 3 kali mati lampu, kode dan tanda-tanda kita harus meninggalkan ruangan ini. Belum ya? Mau door prize dulu? Kalau masih lama, kita door prize dulu barangkali. Ya. Sudah? Tuh. Oh sudah. Oke. Bapak Ibu bisa melihat di depan, namun telinganya juga perlu ditajamkan supaya yang saya baca dengan yang di depan tidak ada perbedaan. Saya akan membacakan berita acara nomor 2 garis miring CUKKD garis miring RAT garis miring BA garis miring 02 garis miring 2025 tentang rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Junior Keluarga Kudus tahun buku 2024. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 bulan Februari tahun
dalam kurung 08-02-2025 bertempat di Hotel Ibis Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 81 Pontianak, telah dilakukan pengesahan quorum dalam rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union tahun buku 2024 yang beragendakan 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024. 2. Laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024. 3. Pengesahan program kerja tahun buku 2025. Jumlah kehadiran anggota dan yang memberi mandat ini tidak saya bacakan karena tadi pagi sudah saya bacakan dan sudah diketuk palu oleh Bapak Pimpinan. Saya akan lanjut dengan redaksi berikutnya. Setelah membaca, meneliti, dan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024 dan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024 serta program kerja tahun buku 2025, maka seluruh peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2024 menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2024 dengan perbaikan dan saran. 2. Menerima laporan hasil pemeriksaan pengawas Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2024 dengan perbaikan dan saran. 3. Menyetujui program kerja Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2025 dengan perbaikan dan saran. 4. Menyetujui pergantian antar waktu dalam kurung PAW, pengurus dan pengawas sebagai berikut. Pengurus: Ketua Lapius Retno SPD, Wakil Ketua 1 Pius Daren, Wakil Ketua 2 Yohanes SAG MTH, Sekretaris Ari SPD MPD, Bendahara Plasida SAG, Anggota 1 Marsius SPD, Anggota 2 Noberti AMD. Pengawas: Ketua Irianita SHMH, Sekretaris Suryanti SPD, Anggota Triseteo Nurwanda STRKes. 5. Menerima rancangan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diusulkan oleh pengurus. Ini perlu menjadi catatan dari saya karena tidak masuk di agenda. Kalau misalnya Bapak Ibu setuju untuk nomor 5 ini masuk di dalam BA, berarti harus ditambahkan di atas. Karena di atas itu NPJ pengurus, NHP pengawas, sama program kerja. Tiba-tiba di bawahnya muncul begitu. Nomor 5 ini harus masuk juga di agenda di atas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Pimpinan untuk ininya menegaskan kembali gitu. Untuk yang keenam, menyetujui memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan kerjasama kepada pihak ketiga untuk solidaritas duka cita. 7. Mendukung dan melaksanakan segala keputusan yang berlandaskan pada hasil keputusan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada hari ini. Demikianlah berita acara rapat anggota tahunan ini dibuat agar diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pontianak, 8 Februari 2025. Pimpinan rapat Yakobus Julianelis STM SOS, nomor BA 001136. Sekretaris rapat Juliana Nini Esko, nomor BA 002164. Perwakilan anggota Ira Verolina, nomor BA 000234, Irin Purwantina, nomor BA 000587, Nova Luis Fernando LS, nomor BA 006942, Mardigo, nomor BA 007528, Sunardi Rahab, nomor BA 00132228. Demikian berita acara ini saya bacakan. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, disilakan. Baik, terima kasih. Tadi diingatkan oleh Sekretaris Rapat bahwa ada satu
yang mesti diagendakan tetapi tidak dicatat di sini, yaitu nomor berapa? Nomor 5, menerima rancangan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diusulkan oleh pengurus. Jadi mungkin ini harus diperbaiki, tetapi sebelumnya ini juga harus diputuskan di RAT ini, dan kita belum mengambil keputusan sepertinya, ya kan? Iya. Jadi tidak berlama-lama, apakah kita menerima rancangan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diusulkan oleh pengurus? Ya, makanya karena BA-nya sudah dibaca, makanya saya menginginkan respon dari Plor. Tadi Bu Budong sudah memberitahu, gimana Bu? Barangnya belum ada ya? Ya. Bu Pak Bian, silakan. Ya. Perubahan dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah kewenangan RAT, anggota kekuasaan tertinggi. Ya. Lalu diusulkan pun dan disahkan, kan masalah nanti itu yang menjadi persoalan. Baik. Kalau memang kita konsisten ke undang-undang, ini juga hal yang sangat prinsip. Ya, kita kasih nanti dari perusahaan dari bulan-bulan juga. Ya. Ini depannya. Baik Bu Sally tadi, silakan Bu. Sampaikan dalam agenda. Nomor 5 itu harusnya isinya memberi mandat kepada pengurus untuk menyusun perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya dalam rapat anggota. Rapat anggota itu kan ada rapat anggota tahunan, rapat anggota khusus. Nanti kalau sudah selesai, misalnya di tahun 2025 ini rancangannya selesai, ya, boleh mengundang anggota lagi. Baik. Tidak mesti tetap muka seperti ini, online juga boleh. Yang penting anggota sepakat. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi nomor 5 itu bukan menerima rancangan, tapi memberi mandat kepada pengurus. Baik. Untuk menyiapkan rancangan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, silakan. Ini ada masukan, dan perlu saya tengahi bahwa rapat anggota tahunan itu ada namanya rapat anggota khusus, RAK namanya. Dan ini di beberapa CU, anggota CU itu ada yang diundang untuk RAK, dan di RAK inilah dia ya bisa kita lakukan itu. Nah, usulan Bu Sally ini adalah usulan yang paling bijaksana. Apakah kita menerima usulan Bu Sally ini? Pak Theo sudah, Pastor sudah mengangkat jempol. Yang lain bagaimana? Setuju ya, Pak Bian sudah. Pak Jack ini gimana suaranya Pak? Ya, setuju Pak? Setuju ya. Pak Sofian? Ya. Terima kasih. Baik, apa yang disampaikan Bu Sally itu bisa menjadi ini. Ya. Silakan dirubah. Ya, silakan. Ya, dia hapus itu. Saya coba baca. Ya, coba. Silakan, saya serahkan ke Bu Nini. Saya akan bacakan kembali. Tadi Bapak Ibu semuanya sudah jempol-jempol. Ada yang bilang setuju walaupun suaranya kecil, tapi kedengaran oleh saya bahwa Bapak Ibu dengan suara bulat peserta memberikan mandat kepada pengurus, atau di sana sudah ya menyetujui apa itu nomor 5 ya, memberikan mandat kepada pengurus untuk menyiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang diputuskan ini sebetulnya bukan diputuskan, tapi tadi yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Ibu Sally, perwakilan anggota,
dibahas dalam rapat anggota, entah itu rapat anggota khusus, entah rapat anggota luar biasa, tapi rapat anggota RA saja. iya dibahas dalam rapat anggota titik, khususnya dibuat. Nanti menyesuaikan ya rapatnya ini, bisa khusus, bisa luar biasa. Bisa juga dalam RAT tahun depan. Menyusun. Menyusun perubahan, memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan perubahan atau merevisi ya. Rancangan perubahan katanya. Rancangan perubahan anggaran dasar kan PAD kan? Rancangan perubahan anggaran dasar. Dah, sudah? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Silakan Pak Leo. Tata penulisan aja sih. Itu kalimatnya udah benar, makasih udah benar. Cuma kata perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu huruf kapital. Huruf. Ya, semua yang berkaitan dengan kata-kata itu kalau bisa besar, itu saran sih. Kemudian ke atas, oke, selesaikan dulu. Bukan. Oke, di atas. Yang wakil anggota yang harus teken dulu. Boleh ya? Oke, boleh. Itu nama merah mungkin perlu ditambah di TP mana? TP apa gitu, kalau bisa mewakili masing-masing TP supaya tidak ada kecemburuan sosial. Itu usul ya? Tidak ada di agenda, tiba-tiba ada. Oke, terima kasih. Mau dicek lagi. Baik, silakan disikapi kembali sebelum ini menjadi keputusan, karena keputusan hari ini berdampak bagi kegiatan di tahun 2005. Bagaimana? Gimana Bu Seli? Sudah sip? Tolong ditayangkan dulu, karena kita bersyukur dibantu oleh para aktivis ini. Silakan. Dari atas. Nomor 5 saja, yang lain sudah pas. Agenda di atas juga Pak. Ini harus masuk ke agenda. Naikkan lagi. Pakai ada kata ya, memberi mandat kepada pengurus untuk menyiapkan rancangan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu kata dibahas dalam rapat anggota. Untuk selanjutnya. Maksudnya setelah jadi rancangannya itu dibahas, disosialisasikan, lalu minta kesepakatan bahwa mereka itu setuju. Maka kata di situ dan dibahas. Cuma terlalu banyak kata dan. Untuk selanjutnya Bu. Untuk selanjutnya. Barangkali begini, rancangan perubahan anggaran dasar garis miring anggaran rumah tangga dan dibahas dalam rapat anggota. Jadi yang menyusunnya itu Bapak kewajiban pengurus, pengurus wajib kemudian kalau sudah selesai menyampaikan kepada anggota untuk disetujui. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Seli. Dan yang lain bagaimana? Apakah sudah sip? Sip ya? Kalau sudah sip berarti saya akan menutup yang nomor 5 ini menjadi suatu putusan. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2014 yang akan dipanggil oleh Ibu Yuliana ini. Silakan. Apa? Oh, mereka minta waktu untuk merapikan.
Terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Namun sebelum penandatanganan ini panitia ada request khusus Bapak Ibu. Namun sebelumnya sambil panitia menyiapkan, saya akan mengingatkan kembali nama-nama perwakilan dari Bapak Ibu selaku anggota yang diminta untuk menandatangani berita acara. Saya tidak perlu membacakan redaksi kembali dari berita acaranya. Saya akan memanggil, bersiap-siap di depan supaya agak cepat gitu. Mohon bantuan teman-teman panitia untuk menyiapkan media, meja, alat tulis untuk penandatanganan. Yang pertama, perwakilan anggota Ibu Ira Verolina. Ganti, siapa namanya? Oh, berarti saya harus berdiri di sini melihatnya. Yang mana? Yosefa Widi Kurnianing Tias. Ada ibunya? Iya. Ibu Irin Purwantina. Iya, ini Bang Novan Luis Fernando. Ada? Bapak Martigo dan Bapak Sunardi Raha. Ada? Ada. Nama-nama yang saya sebutkan ada semuanya? Masih hadir di ruangan ini? Ya, silakan bergabung di depan. Kita akan melakukan prosesi penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan SPC Keluarga Kudus tahun buku 2024. Masih semangat semuanya? Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, disilakan. Sudah siap berkas? Silakan bagi peserta rapat yang terhormat untuk berdiri lebih ke depan di meja saja. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Juliana ini. Mari kita beri aplaus kepada peserta rapat terhormat yang akan mewakili kita dalam melaksanakan berita acara. Semoga surprise nanti sudah didapatkan ini. Dan ditambah dengan baju ini minta oleh Pak Kaharudin jadi luar biasa, beliau sampai ini ya, sampai tidur pun pakai baju cek Korea terus. Akan saya ikuti Pak. Tadi saya hampir khawatir beliau membuka yang memang betul-betul bagi keluarga kudusnya. Jadi mohon untuk pengurus dan manajer untuk memberikan baju yang baru. Baik, silakan dimulai dari silakan dilanjutkan.
Baik, terima kasih untuk peserta yang terhormat. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelima perwakilan ini. Semoga antara orang ini menjadi bukti sah bahwa berita acara ini, dan mohon untuk dipegang. Ada 4, silakan dipegang satu-satu untuk ya, silakan dinampakkan ke depan. Ya, geser. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke posisinya. Demikianlah penandatanganan berita acara rapat anggota tahun buku 2024, dan semoga dengan penandatanganan ini kita semua menjadi sukses dalam ber-CU. Selanjutnya, agenda Ketua Pengurus menyerahkan program kerja tahun buku 2025 kepada manajer KSP-CU Keluarga Kudus. Disilakan. Saya megang ini, saya kasih bapak baru kasih ke teman. Ya. Silakan didokumentasikan. Ya. Bapak Ibu hadirin semuanya, program kerja tahun buku 2025 ini saya serahkan manajer, di mana diharapkan manajer dapat melaksanakannya sesuai dengan program yang tertulis di sini. Yang kita beri aplaus kepada Ketua Pengurus dan Manajer KSP-CU Keluarga Kudus. Selanjutnya kami mempersilakan pengurus, pengawas dan manajer untuk kembali ke bangkunya masing-masing. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, saya Yakobus Julian Elis dan juga Yuliana Nini, selaku pimpinan dan sekretaris rapat, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata dan kelakuan kami yang tidak berkenan kepada para peserta rapat yang terhormat. Dan untuk itu, dengan ini rapat ditutup. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada pimpinan